Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan pagi hari ini kita akan melihat lagi perkembangan pembangunan Tol Jogja Solo. Nah, ada kabar gembira bagi teman-teman yang nanti akan melakukan perjalanan mudik di akhir tahun ya teman-teman. Nah, kemarin tanggal 16 hari Sabtu itu dilakukan kunjungan dari Menteri PUPR yang baru, yaitu Bapak Dodi Hanggono, meninjau dari proyek pembangunan Tol Jogja Solo. Beliau memberikan keterangan seputar perkembangan dari pembangunan Tol Jogja Solo. Nah, nanti kita akan bahas sambil kita jalan-jalan ya teman-teman. Namun sebelum itu kita akan melihat dulu kondisi di sekitar Simpang Susun Prambanan. Nah, dapat kita lihat saat ini sedang dikerjakan dari proses pengerjaan lantai jembatan ataupun lantai flyover ya teman-teman. Terlihat saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan begesting, pemasangan begesting. Ini sudah mulai dilakukan proses pemasangan. Nah, ini beberapa hari yang lalu sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan pengangkatan pemasangan balok-balok gider. Langsung dilakukan dari proses pengerjaan lantai jembatannya. Nah, terlihat itu besi-besi yang nantinya akan menjadi rangka dari lantai jembatan ya teman-teman. Yang bentang panjang yang baru selesai dilakukan proses pengangkatan juga langsung dikerjakan ya teman-teman, tidak menunggu, langsung dikerjakan semua ini nampaknya. Di lain itu, setelah melakukan proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider selesai, alat-alat berat kemarin yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengerjaan, yaitu kren-kren, sudah mulai dilangsir ke tempat lokasi yang lain ya teman-teman. Kita belum tahu di mana lokasi yang akan dilakukan dari proses pengangkatan maupun pemasangan balok gider selanjutnya. Nah, tinggal satu buah kren yang berada di sekitar lokasi ini. Nah, nanti kita coba melihat menyusuri dari Simpang Susun Prambanan. Kita juga akan lihat dari sisi sebelah utara sana ya teman-teman, untuk melihat lebih jelas, lebih detail seperti apa nanti. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai sehingga nanti teman-teman bisa melihat progres yang ada di Simpang Susun Prambanan ini. Sebelum kita berjalan-jalan melihat kondisi serta situasi di sekitar Simpang Susun Prambanan ini, seperti biasa kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja ya teman-teman, kita berjalan mengitari, berkeliling di sekitar Simpang Susun Prambanan ini untuk melihat situasi serta kondisi terakhir di sekitar Simpang Susun Prambanan ini yang terus dilakukan dari proses pengerjaan, dikebut terus ya teman-teman. Nah, kita mulai akan berkeliling melihat kondisi serta situasi perkembangan dari pembangunan flyover Simpang Susun Prambanan. Sambil kita melihat berjalan-jalan situasi maupun kondisi di Simpang Susun Prambanan. Nah, kemarin tanggal 16 November, Bapak Menteri PUPR yang baru, Bapak Dodi Hanggono, melakukan peninjauan di proyek Tol Jogja Solo. Nah, beliau mengatakan bahwa akhir tahun nanti ruas Tol Jogja Solo dari Klaten sampai dengan Prambanan ini akan berusaha untuk dibuka fungsional 24 jam non-stop ya teman-teman. Nah, berarti nantinya mungkin tidak akan ada lagi pengaturan ataupun pengaturan seperti yang dilakukan di seksi 1.1 waktu dibuka fungsional, yang hanya dibuka satu arah dan hanya dibuka
siang hari saja ya teman-teman. Nah, berarti ini nanti akan dibuka 2 arah kemungkinan dan juga nanti akan dibuka 24 jam. Nah, ini juga karena ada alasan beliau mengatakan bahwa kebanyakan pemudik yang dari Jakarta ini apabila sampai di sekitar Klaten maupun Yogyakarta ini sudah dini hari ya teman-teman. Jadi akan mengalami titik lelah jika dipaksakan keluar di exit tol Klaten. Ditakutkan nanti akan banyak sekali insiden ataupun kecelakaan di jalan arteri. Nah, karena itu ini pengelola didorong untuk bekerja menyelesaikan dari pembangunan tol Jogja Solo ini sampai dengan exit tol Prambanan. Dan apabila setiap akhir tahun ini banyak pemudik yang masuk ke arah kota Yogyakarta ini sifatnya berlibur ya teman-teman. Jadi nanti setiap petang hari sampai menjelang malam itu penumpukan maupun arus lalu lintas ini akan sangat padat sekali yang menuju ke yang keluar dari arah Yogyakarta itu seperti biasanya. Jadi nanti kalau hanya dibuka sampai siang hari ataupun sekitar jam 5 sore seperti yang dilakukan di seksi 1.1 kemarin, ini nantinya akan banyak sekali penumpukan di exit tol Klaten, yang mana akses menuju exit tol Klaten ini tidak langsung terhubung ke arah jalan nasional ya teman-teman. Jadi dari segi badan jalannya juga aksesnya ini kurang memadai dan ditakutkan nanti juga akan mengalami penumpukan di sekitar kota Klaten. Bapak Dodi Hanggono juga menambahkan bahwa untuk alasan-alasan tersebut saat ini teman-teman dari kontraktor yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan tol Jogja Solo ini terus mendorong agar nanti tol Jogja Solo ini bisa diselesaikan sampai exit tol Prambanan ini ya teman-teman, dan bisa dibuka 24 jam di akhir tahun nanti. Untuk itu bahwa terlihat setiap kali kita kesini banyak sekali perkembangan maupun perubahan yang bisa kita lihat. Dan kita harapkan progresnya ini juga lancar, nantinya tol Jogja Solo ini bisa dibuka fungsional sampai dengan exit tol Prambanan ini ya teman-teman. Untuk itu progres yang ada di Simpang Susun atau flyover Simpang Susun Klaten ini terus dikebut ya teman-teman, karena ini menjadi salah satu kunci dari bisa dibukanya atau tidak exit tol Klaten ini selama 24 jam nanti ya teman-teman. Nah, untuk itu terlihat bahwa pembangunan dari Simpang Susun Prambanan ini sangat cepat sekali. Bahkan saat ini jalur yang di bawah dari flyover Simpang Susun Prambanan ini yang kemarin dipenuhi dengan box-box girder, balok-balok girder sama dengan alat-alat jenis kren ini sudah mulai dipreteli. Saat ini langsung diratakan dan sudah bersiap untuk dilakukan dari proses penebaran material sabis, material batu kerikil ya teman-teman. Nah, ini adalah material-material batu kerikil, agregat batu kerikil yang nantinya dihamparkan di atas badan jalan yang ada di bawah flyover Simpang Susun Prambanan ini, yang saat ini juga sudah mulai disiapkan dan sudah mulai ditumpuk di sekitar lokasi ini. Kita lanjutkan lagi untuk berjalan melihat situasi maupun kondisi di sekitar Simpang Susun Prambanan ini ya teman-teman. Nah, kita tadi sudah berjalan-jalan melingkari dari lingkar Simpang Susun Prambanan yang ada di sisi sebelah selatan. Tadi kita lihat bahwa proyek pembangunannya ini sudah signifikan. Saat ini sedang terus mengerjakan dari saluran drainase yang ada di tengah-tengah lingkar Simpang Susun sebelah selatan. Dan saat ini posisi kita sudah berada di sebelah timur dari flyover Simpang Susun Prambanan. Tepatnya kita akan berjalan menyusuri lingkar Simpang Susun Prambanan di sisi sebelah utara. Nah, seperti kita ketahui bersama-sama bahwa nantinya Simpang Susun Prambanan ini mempunyai 2 lingkar simpang susun ya teman-teman, karena nantinya akan ada 2 akses keluar maupun masuk menuju
tol Jogja Solo di Simpang Susun Prambanan ini, yaitu satu mengarah ke jalan raya Jogja Solo, serta yang satu nanti akan mengarah ke Manis Renggo. Di sekitar lingkar Simpang Susun Prambanan sisi sebelah utara ini nampak juga sedang dilakukan dari proyek pengerjaan saluran drainase ya teman-teman. Nampak galian-galian parit-parit yang belum dilakukan dari proses pengerjaan talut ini sudah mulai dikerjakan. Dan dapat kita lihat juga ini adalah tumpukan-tumpukan material tanah uruk yang nantinya dipergunakan untuk menguruk bahu jalan agar permukaannya ini rata ya teman-teman dengan badan jalan yang sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini dikejar untuk diuruk agar nanti bisa segera dilakukan dari proses pemasangan guardrail. Sedangkan di sisi tengah ini nanti pembatas jalan ini juga akan dilakukan dari proses pengerjaan pembatas jalan, yaitu parapet. Nah, ini belum dikerjakan, nantinya nampaknya ini masih ada sedikit penambahan pada bahu jalan ya teman-teman, pengecoran rigid pada bahu jalan. Dan di sisi tengah, di sisi kanan itu terlihat adalah akses menuju tol Jogja Solo mengarah ke arah Solo ya teman-teman. Dari exit tol Prambanan ini juga sedang disiapkan dari material-material tanah uruk. Nah, ini sudah disiapkan banyak sekali itu. Ini nampaknya proses pengerjaannya ini menyiapkan dari material-material tanah uruk yang dipergunakan untuk menguruk bahu jalan agar permukaannya nanti setara ataupun rata dengan badan jalan yang sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, karena ini selisihnya cukup banyak ya teman-teman, sekitar 30 cm plus 10 berarti sekitar 40-an cm ya teman-teman. Jadi kalau tidak diuruk nantinya dikhawatirkan akan berbahaya. Dan saat ini kita sudah sampai di sebelah utara dari flyover Simpang Susun Prambanan. Nah, terlihat di depan ini adalah struktur flyover Simpang Susun Prambanan yang ada di sisi sebelah utara, yang bisa kita lihat bahwa ini adalah bentang pendek ini sudah mulai dilakukan dari proses pembesian ya teman-teman. Proses pembesian ini sudah dilakukan. Terlihat juga pengaman, rangka besi untuk pengaman sisi kanan maupun tengah, sisi kiri maupun tengah ini sudah mulai disiapkan, sudah mulai dilakukan proses perakitan besi-besinya ya teman-teman. Nah, terakhir kali kita kesini kemarin sekitar 5 hari atau seminggu yang lalu, ini masih berupa begesting karena kemarin pengerjaannya ini juga langsung dikerjakan, tidak menunggu dulu dari proses pengerjaan pengangkatan pemasangan balok gider ini selesai, jadi langsung dilakukan proses pengerjaan lantai jembatan. Dan saat ini nampak sudah terlihat dilakukan proses merangkai dari besi-besi tulangan ya teman-teman. Nah, ada tangga darurat. Nah, kita mencoba melihat lebih dekat. Terlihat ini adalah hamparan dari besi-besi tulangan yang sudah mulai dirangkai di bentang pendekat, bentang pendek dari struktur flyover Simpang Susun Prambanan. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses merangkai besi-besi. Nah, ini nanti tinggal dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Kalau ini sudah selesai proses merangkai besi-besi tulangan ini. Nah, itu terlihat adalah untuk parapet pengaman sisi kanan maupun sisi kiri maupun sisi tengah. Nah, ini sudah dirangkai juga. Nah, nantinya tinggal dilakukan dari proses pengerjaan begesting. Nah, kita lanjutkan lagi untuk melihat ataupun menyusuri dari sekitar Simpang Susun Prambanan ini teman-teman, untuk melihat progresnya sudah sejauh apa, melihat perkembangan dari flyover Simpang Susun Prambanan maupun Simpang Susun Prambanan ini sendiri. Nah, perkembangannya sudah sejauh apa. Nampak ini adalah jalan akses yang menuju ke arah exit tol Manis Renggo, juga sudah dikerjakan dari proses pengerjaan cor rigid. Dan saat ini juga terlihat material tanah uruknya ini juga sudah disiapkan agar nanti permukaan badan jalan ini juga sudah setara ataupun rata ya teman-teman.
Kita lanjutkan lagi untuk melihat berjalan di sekitar Simpang Susun Prambanan ini ya teman-teman. Dan ini adalah jalan akses yang nantinya menuju ke arah exit tol Manis Renggo. Ini terlihat juga sudah dilakukan proses cor ijit, namun masih terpotong di depan itu ya teman-teman, karena progresnya belum dilakukan. Nah, kemarin banyak teman-teman kita yang menanyakan dari kelanjutan dari exit tol Manis Renggo ini akan dikerjakan kapan ya teman-teman. Menurut kabar yang kami terima, yang kami dengar, bahwa nantinya akan dilanjutkan tahun depan ya teman-teman. Semoga saja begitu pergantian tahun ataupun minimal ya 2 bulan atau 3 bulan ini setelah di tahun 2025 ini langsung dikerjakan. Semoga saja progresnya lancar ya teman-teman. Karena juga kami dengar saat ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pembebasan tanah di lahan yang terdampak untuk proyek pengerjaan exit tol Manis Renggo ya teman-teman. Nanti yang akan langsung menghubungkan menuju ke arah Burangan Tugu Tani itu ya teman-teman, Tugu Tani di sekitar Burangan Manis Renggo. Jadi ini akan menjadi akses termudah bagi teman-teman yang biasa berwisata ke arah Gunung Merapi ya teman-teman. Ada banyak sekali tempat wisata yang menarik di sekitar Gunung Merapi, khususnya di Klaten yang masih jarang terekspos ya teman-teman, dibandingkan di Jogja itu yang Klaten ini masih sedikit eksposnya, sehingga nanti diharapkan ketika tol Jogja Solo ini ada yang menuju ke arah Gunung Merapi, wisata-wisata yang ada di lereng-lereng Merapi ini akan bisa berkembang. Kita sudah berada di sisi sebelah barat dari Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Tadi kita sudah berkeliling melihat kondisi terakhir dari pengerjaan flyover Simpang Susun Prambanan. Terlihat tadi kita sudah melihat di sisi selatan maupun sisi sebelah utara flyover Simpang Susun Prambanan sudah mulai akan dilakukan dari proses pengerjaan lantai jembatan. Di sisi sebelah selatan baru akan dikerjakan dari proses pengerjaan pemasangan begesting. Sedangkan di sisi sebelah utara tadi kita lihat sudah mulai dilakukan dari proses pembesian merangkai rangka-rangka besi sebagai tulangan penguat dari struktur lantai jembatan. Selain itu di sekitar Simpang Susun Prambanan ini juga saat ini terus dikerjakan dari proses pengurukan bahu jalan seperti yang kita lihat ini, tumpukan dari tanah uruk ini sudah disiagakan ditumpuk di pinggir dari badan jalan ya teman-teman, untuk nanti diratakan. Setelah itu baru dilakukan dari proses pengerjaan pemasangan gadril maupun saluran drainase minor. Dan seperti inilah sedikit tayangan dari progres pengerjaan pembangunan tol Jogja Solo, khususnya Simpang Susun Prambanan. Semoga tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjangan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah, kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.